ketiga tsaniyah al-baqa, yaitu sifat baqa, sifat kekal. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah Ta'ala al-baqa, artinya Allah kekal, enggak binasa gitu. Kan kalau kita punya Tuhan disembelih kan kagak asik. Punya Tuhan kalau malam dia mau tidur, kalau siang dia melek, itu bukan Tuhan itu nggak ada di sifat Tuhan kita Allah Ta'ala. Allah Maha Kekal, dan kekekalannya Allah itu wa ma'nahu, dan arti dari maksudnya baqa itu annahu ta'ala la akhira lahu, sesungguhnya Allah Ta'ala nggak ada akhirnya gitu. Allah nggak ada akhirnya. Nanti kalau dunia kiamat terus Allah ngapain? Lo mati dong, kan nggak kelar nih urusan. Terus bagaimana Allah Kak? Siapa yang cabut nyawa Allah? Kan gitu. Kayak gitu sampai nanti ketika akhir-akhir itu malaikat maut mencabut semua makhluknya, disisain satu malaikatul maut. Ya malaikatul maut, siapa yang masih ada dalam dunia? Nggak ada ya Allah. Udah tinggal aneh doang. Ya udah, cabut dirimu sendiri. Cabut diri sendiri dengan sekeras-kerasnya cabutan tuh, luar biasa. Meninggallah tuh malaikatul maut. Begitu hebatnya. Dan setelah semua meninggal, maka Allah nada munadi, Allah berseru-seru dengan kesombongannya. Pantas nggak Allah sombong? Gitu. Pantas, sombongan punya Allah, kehebatan, kegagahan punya Allah. Dengan kesombongan Allah yang pantas pada diri Allah, itu wajib Allah menyombongkan dirinya karena semuanya punya dia. Gitu. Apa kata Allah? Aneh gambarin di zaman kita nih. Kalau di dalam hadis qudsi katakan ainal jabal, mana itu lautan, mana itu bumi, mana itu sungai-sungai, gitu. Ainal muluk, mana itu raja-raja yang keras, mana itu raja-raja yang bengis. Ainal abna'ul muluk, mana itu anak raja-raja. Kayak gitu. Ambil begitu, Allah tuh saking beringasnya pada saat itu, Allah tuh ngomong, mana orangnya yang dulu ngomong katanya nggak akan terkalahkan, mana itu orangnya yang katanya punya 3 periode misalnya, kayak gitu. Mana orangnya gitu. Mana orangnya yang katanya hebat banget itu, doanya manjur bisa nyakitin orang, asal orang durhaka sama dia, doanya pasti hancurin dulu orang, dihancurin sama dia. Mana Allah berseru-seru begitu gitu. Ainal muluk, mana raja-raja, mana orang-orang hebat, mana orang-orang kuat, mana penguasa-penguasa, mana orang-orang yang memiliki kekuatan dalam tubuhnya. Allah bilang begitu. Nauzubillah min dzalik, gitu kan. Ngeri gitu. Mudah-mudahan kita nggak dengar tuh semua itu. Ngeri. Kalau Allah udah ngomong begitu, udah takut, udah mau itu apa, hati kayaknya rasanya mau copot gitu. Karena kalau Allah udah berseru, Masya Allah, itu alam semesta itu udah pasti hancur semua. Nggak akan ada yang mampu ketika Allah berkalam demikian gitu. Maka Allah hancurin semuanya tanpa ada sesuatu yang hidup. yakni Allah nggak ada akhirnya, yakni la yalhaqu wujudahu adamun, maka tidaklah mencintai adanya ketiadaan gitu. Jadi wujudnya Allah artinya Allah itu kekal, tidak, yakni tidak ada yang menyertai keberadaan Allah dengan ketiadaannya. Jadi kalau ente kan adanya boleh nggak tiada, kalau ente ada pasti nanti ente nggak ada gitu. Awalnya ente nggak ada, awalnya ente nggak ada jadi ada terus nggak ada. Nah kayak gitu, namanya Allah tuh wajibul wujud, Allah wajib adanya. Itu pelajaran pertama tuh gitu. Beda sama jaizul wujud, boleh ada boleh kagak. Kira-kira ente boleh nggak ada? Boleh nggak kalau nggak ada? Boleh aja gitu. Jadi itu Allah tuh wajibul wujud, wajib adanya. Wajibul wujudnya Allah ya dengan tanda-tanda adanya makhluk, adanya kita gitu. Gitu. Makanya sifat-sifat 20 ini anjir kalau dijabarin dikit-dikit, ya Allah, ini tauhid itu benar-benar masuk. Ntar nanti ketemu tuh namanya qadarallah wa ma syafa'ala, kehendak Allah suka-suka dia gitu. Nanti jangan ngatur Allah, jangan ngatur Allah. Allah nggak bisa diatur. Nanti sesuka-suka ente, ya Allah, saya pengen jodoh ya Allah, tapi jodohnya dia, saya pengen ya.
Kalau jodoh saya bukan dia, ya Allah, coba periksa lagi, ya Allah, sambungin ke dia, kan maksa banget. Allah jangan diatur. Qadarullah wa syaa fa'al. Kehendak Allah suka sekali ya. Wa dalilu ala dzalik, adapun dalil atau argumen atas yang demikian itu annahu, bahwa sungguhnya dia sifat bakanya Allah Subhanahu wa taala, law lam yajib lahul baqa, jikalau lam yajib, tidaklah diharuskan, tidaklah diwajibkan padanya sifat baqa pada Allah Subhanahu wa taala, la amkana, maka memungkinkan anna yakuna faniyan, maka Allah Subhanahu wa taala fana. Kalau Allah nggak memiliki sifat kekal, maka Allah adalah fana, artinya hancur. Allah rusak. Jadi di Al-Quran itu ada apa ayatnya, anda lupa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya bakal binasa, bakal hancur. Gitu, kecuali Allah. Nah, itu ayat tersebut bermakna Allah tuh kekal, bermakna baqa. Gitu. Lakin imkanu, akan tetapi adapun terjadinya fana ini, yaitu sifat fana bagi Allah Ta'ala, adapun terjadinya fana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhalun, nggak mungkin. Allah nggak mungkin fana, Allah nggak mungkin rusak, Allah nggak mungkin binasa. Bahkan jangan bilang zatnya Allah deh, kekuasaan Allah nggak bakal binasa. Maka dalam satu hadis qudsi dikatakan, ya bani Adam, la takhafanna min di sultan madama sultanun bagya wa sultanun la yanqadha abadan. Tuh abadan kalimatnya. Wahai anak Adam, jangan takut atas suatu kekuasaan. Kekuasaanku nggak bakal habis, nggak bakal hancur selama-lamanya. Kekuasaanku nggak akan pernah binasa. Dan sama rezeki juga begitu. Ya bani Adam, la takhsan min dhiqr rizq wa khaza'in mal ana wa khaza'in la yanqadha abadan. Jangan takut sebagai rezeki selagi pembendaraanku masih ada, tidak akan pernah habis selamanya. Selamanya nggak bakal pernah habis pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengaitkan bahwa Allah itu nggak mungkin kekal atau Allah itu bisa masuk dalam sifat fana, maka jawabnya muhalun. Kalau bahasa Sunda mual. Nggak mungkin Allah itu akan binasa. Idza law kana faniyan, dan andai kata Allah Ta'ala itu fana, lakana jaizal wujud, maka niscaya Allah bukan wajib wujud, tapi jaizal wujud, boleh wujudnya. Gitu. Jadi Allah tuh disebut wajib wujud, tapi kalau Allah nanti disifati dengan kalimat fana itu, maka niscaya Allah tuh bukan wajib wujud, jadinya jaizul wujud, boleh ada, boleh nggak ada. Itu kan mustahil. Jadi jawabnya muhalun, mustahil Allah itu nggak ada. Lakin kaunuhu jaizul wujud, akan tetapi adanya sifat baqa itu adanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat jaizul wujud, yaitu boleh wujudnya, jawabnya apa? Muhal. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala jaizul wujud, boleh ada, boleh nggak ada. Idza law kana jaizul wujud, apabila adanya Allah jaizul wujud, lakana hadisan, maka niscaya Allah itu hadisan, sama kayak kita gitu, bersifat bahru. Allah itu berketergantungan. Contoh, Allah itu zat, sedangkan sesuatu yang bersifat itu membutuhkan sesuatu yang mendampingi gitu. Kalau Allah nggak butuh dampingan, tapi kalau Allah itu bukan zat atau dimaknai dengan sifat, Allah itu sifat, maka contohnya apa? Putih itu sifatnya putih, atau manis itu sifat. Sifat bisa nggak dibilang sifat tanpa bergantung pada sesuatu? Nggak bisa. Putih, apa yang putih? Temboknya putih, oh dia bergantung dengan tembok. Manis, apa yang maksudnya manis?
apa yang manis, maka digantungkan dengan gula kayak begitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu Allah, untungnya dijelaskan di sini Allah tuh zat. Itu Allah tuh kalau ke tangan kita itu, kalau kita disebutin jempol, setelah sebelum jempol tuh nggak ada lagi. Gitu. Kalau disebut kelingking, setelah kelingking nggak ada lagi. Jadi nggak bisa digandeng-gandeng, nggak, udah mentok gitu. Maka tidak bisa kita memaknai Allah dengan makna tersebut. Gitu. Kita nggak bisa memaknai dengan otak kita bahwa Allah sifatnya begini, kecuali Nabi yang keterangin. Gitu. Kenapa? Karena memang batasan kita udah mentok di otak kita. Ada nggak kira-kira di samping jempol ada lagi? Misalnya jempil, atau tapi kelingking ini ada lagi, misalnya kelingkung gitu, nggak ada. Gitu. Karena otak itu udah mentok, udah nggak ada lagi dari situ. Walakin huwa, dan akan tetapi dia Allah Subhanahu wa ta'ala au kaunuhu hadisan, dia jadilah dia hadisan atau menjadi sifat baru, sifat benda atau sifat manusia. Jawabnya muhalun, mungkin Allah kayak gitu. Tuhan kita nggak mungkin tuh sifatnya tuh bakal berakhir, nggak mungkin, karena Allah kekal. Idza law kana hadisan, apabila Allah Ta'ala hadisan, yaitu bersifat baru atau bersifat butuh makan, butuh minum, butuh tidur dan lain sebagainya, lantafa, maka akan tiada anhu padanya qadim, terdahulu. Tuh kemarin pelajaran kedua tuh, sifat qadim artinya Allah terdahulu tanpa ada awalnya. Kalau Allah itu hadisan, lantafa, maka akan tiada sifat qadim. Nggak mungkin Allah punya pergandengan dengan sifat qadim kalau dia tuh adalah bersifat kayak kita. Coba ente emang qadim, nggak mungkin ente qadim. Ente kan nggak ada, terus ada, nggak ada lagi. Kalau Allah bukan nggak ada, Allah udah ada sebelum kalimat nggak ada tercipta. Allah tuh udah ada sampai nanti batas akhir kalimat nggak ada, Allah masih tetap ada. Gitu. Paham nggak? Bingung nggak? Ada bingung ya? Bagaimana nih prolognya nih? Lakin akan tetapi intifa'ul kidam, ketiadaan kidami anhu muhalun, ketiadaan sifat kidamnya Allah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak mungkin. Allah tuh punya sifat kidam dan nggak bisa tuh dihapus itu, karena Allah terdahulu. Li'annahu qad qama, karena sesungguhnya telah ada dalilu ala wujubil kidam, atau argumen atau dalil atas wajibnya Allah Ta'ala memiliki sifat kidam lahu ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala. Wahaisu, dan sekiranya wajib pasti baqa, pasti Allah kekal lahu ta'ala, dan sekiranya pasti Allah itu baqa pada zat Allah Ta'ala, istihala, tidak mungkin alaihi bidduhu. Kalau Allah punya sifat kekal, nggak mungkin Allah memiliki lawanannya. Allah kekal nih, lawanan kekal apa? Binasa. Dan Allah nggak tergandengkan dengan kalimat binasa. Gitu, paham nggak? Allah ada, Allah nggak bergandengkan. Wadidduhu itu artinya berlawanan. Allah nggak bergandengan dengan ketiadaannya. Mustahil Allah tiada. Jadi adanya Allah ada tanpa ketiadaan. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan ilmunya ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, tambah ilmu buat kita. Mudah-mudahan semakin yakin ente berdoa sama Allah, semakin dijabah doa kita, karena ente kenal sama Allah,